Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di podcast kita Chill with Amsa UIN Malang. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu dari Kak Dwi Wahyu Utami. Nah, beliau merupakan Ketua SEMA, Demisioner Ketua SEMA FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga sekarang beliau menjalankan prodi profesi di RSUD Karsa Husada. Kita sapa dulu Kak dari Kak Dwi. Halo Kak Dwi, bagaimana kabarnya? Halo Brika, gimana kabarnya? Insya Allah sih saya juga baik. Jenengan gimana? Baik kan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik juga nih Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk koas saja sih, karena juga lagi stase mayor, stase Hmm, bedah, jadi lebih sibuk ke koasnya. Kalau Brika gitu. sekarang kegiatannya apa? Kalau saya saat ini masih liburan sih Kak. Kemarin habis itu ada event kardion dari UIN gitu. Oh iya sih, bener-bener. Iya, Mantap, mantap. nanti masih nanti masuk lagi tanggal 20 nih Kak. Oh iya, Selesai. kalian udah libur ya, anak banget. Ya. Eh, jadi untuk podcast kali ini teman-teman kita mengangkat tema mengenai berpikir kritis. Eh, Menurut pandangannya Kak Dewi nih, mengapa sih dokter selalu penting untuk berpikir kritis? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi, menurut pandanganku, kita akan sharing-sharing tipis-tipis gitu ya. Jadi, menurut pandanganku, tentang berpikir itu sendiri adalah sesuatu hal yang kritis gitu. Ketika kita tidak berpikir, berarti tidak ada yang perlu kita kritisi. Jadi memang berpikir itu sendiri adalah sebuah hal yang kritis. Tetapi mungkin di sini ada pandangan tertentu tentang berpikir kritis dalam segi kedokteran. Baik dari pandanganku terhadap dokter-dokter yang sudah aku lihat dari koas gitu kan. Nah itu memang penting banget untuk memahami ilmu berpikir kritis ini sendiri dikarenakan kita di kedokteran bukan hanya tentang kehidupan kesehatan aja, gimana kita memanage emosi kita, memanage dari perlakuan kita ke pasien, memanage tentang tata laksana yang kita berikan ataupun lingkungan-lingkungan kita yang mendukung, baik dari rumah sakit, klinik ataupun bahkan klinik pribadi kita sendiri. Jadi di sana memang sangat penting untuk berpikir kritis untuk apa? Untuk mencapai dari tujuan bersama tadi, yaitu seperti salah satu contoh kita ada pasien gitu ya, ada pasien dengan berbagai segi latar belakang. Contohnya juga dari segi latar belakang dengan sosial ekonomi, yang mana sosial ekonomi tersebut ternyata pasien tidak sanggup membayar biaya pengobatan yang teramat mahal. Nah, mungkin di sini adalah bagaimana kita eh, memerankan peran kita sebagai dokter yang tidak hanya mementingkan akan segi kesehatan aja, tetapi juga dari segi ekonomi pasien. Nah, di situ kita juga harus kritis. Kritis dalam hal apa? Kita bisa melihat dari dia buka pintu dengan tampilannya dia seperti apa, dengan mindset dia seperti apa, kita juga bisa menentukan kira-kira pasien ini dari segi sosial ekonomi yang seperti apa juga. Nah, di sana kita juga bisa berpikir kritis, kiranya tata laksana terbaik untuk mereka-mereka seperti ini tuh diapakan enaknya pengobatannya dengan harga yang seberapa ataupun bahkan kita juga harus apa ya juga dengan kita berprofesi sebagai dokter juga harus mau untuk bersedekah ketika memang diperlukan ketika memang pasien tidak sanggup membayar pengobatan-pengobatan yang telah kita sarankan kayak gitu sih Brika contohnya. Begitu ya Kak. Jadi berpikir kritis untuk seorang dokter itu sangat penting ya Kak. Apalagi untuk pengambilan keputusan mengenai penanganan pasien seperti itu ya Kak. Nah, Betul. kemudian bagaimana sih Kak cara menumbuhkan jiwa kritis tapi logis dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi suatu masalah? Oke, terima kasih ya. Jadi memang untuk berpikir
kritis ini sendiri tidak bisa langsung semena-mena menjadi sesuatu hal yang expert di bidangnya gitu. Jadi perlu memang untuk kita bertahap dengan menempuh adanya kesalahan demi kesalahan, yang mana nanti dari kesalahan tersebut kita akan menjadi jauh-jauh lebih berpikir kritis dari kesalahan. Jadi memang untuk berpikir kritis ini sendiri kita harus mempunyai problem yang mana kita bisa menganalisis dan juga bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, dan semoga kesalahan tersebut berdampak baik untuk kedepannya. Untuk menumbuhkan sendiri dari rasa berpikir kritis itu, menurut saya ada dua hal yang penting, yaitu seperti biasa faktor internal dan juga eksternal. Yang mana faktor internal sendiri ini seperti dari karakter seorang dokter itu sendiri. Kita memang tidak bisa memukul rata dari karakter teman-teman, pasti ada yang cenderung memilih untuk diam, cenderung untuk memilih untuk menyuarakan pendapatnya, dan itu memang pilihan mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, di sini untuk berpikir kritis bisa jadi orang yang terlihat diam itu ternyata juga bisa berpikir kritis dan memaknai untuk dirinya sendiri. Tetapi di sini mungkin ada banyak keuntungan ketika pikiran kritis kita itu bukan diperlihatkan, disalurkan ke orang lain agar orang-orang lain juga bisa terbuka, juga bisa mm, mendapatkan informasi yang lain dari pemikirannya sendiri, dan itu juga berefek kepada baik dari kita pasien ataupun dari mahasiswa, ya berarti dari mahasiswa sekitar kayak gitu. Terus cara menumbuhkannya ya dengan menempuh kesalahan-kesalahan tadi gitu. Sebentar, ini kayaknya agak agak terlalu teoritis, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi memang ketika kita menempuh kesalahan-kesalahan tadi, kita akan tahu celah-celah bahwa ini ada yang salah, ini ada yang kurang, ini ada yang miss. Nah, di sana kita belajar untuk memilah mana yang benar, merangkai ide-ide yang akan kita sampaikan, dan juga kita sampaikan dengan metode-metode tertentu, contoh dengan metode pendekatan ataupun metode-metode lain yang kiranya kalian bisa lakukan. Jadi kayak gitu sih. Untuk faktor eksternalnya sendiri itu bisa jadi juga uh, karena adanya pecutan, dalam artian dengan situasi genting, dengan situasi yang tidak memungkinkan, di sana ternyata kita sebagai manusia itu terkadang bisa untuk melompat lebih jauh gitu. Jadi terkadang kita untuk dalam situasi yang tenang itu kita melakukan dengan biasa-biasa saja, tetapi dalam keadaan tertentu kita ternyata bisa melampaui batas kita. Contoh dalam hal seumpama kita ditempatkan di tempat terpencil gitu ya, tempat terpencil itu nanti kita ternyata akan mempunyai kelebihan yang orang lain atau dokter lain yang ditempatkan di kota-kota besar. Dari segi pemilihan obat yang terbatas, dari segi fasilitas yang kurang. Nah, di sana ternyata kita bisa berpikir kritis bagaimana kita mengkonsep pikiran-pikiran kita agar memaksimalkan dari apa yang kita punya. Nah, terkadang memang dari faktor eksternal seperti lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap pikiran-pikiran kita. Jadi penting akan dari faktor diri kita sendiri, baik internal ataupun eksternal, yang mendukung dari tujuan kita, yaitu berpikir kritis kayak gitu. Mungkin ada yang kurang paham nggak? Soalnya tadi kayaknya aku agak belibet deh yang pertanyaan ini. Gitu. Paham, paham, Kak. Berarti untuk kesimpulannya, untuk bagaimana cara menumbuhkannya itu tergantung ada faktor internal dan eksternal itu ya, Kak ya. Salah satunya itu dari pengalaman kita sendiri gitu. Nah, Betul. eh, nah, bagaimana sih Kak kalau dari kan ini Kakak dulu di SMA ya Kak ya, pasti eh, sangat familiar gitu dengan berpikir kritis gitu ya, dengan kritis banget. Nah, itu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan budaya berpikir kritis dan bijaksana di kalangan mahasiswa kedokteran dan generasi muda? Oke, terima kasih. Jadi, gini, hmm,
untuk kita mencapai peningkatan berpikir kritis pada segi mahasiswa, itu memang penting adanya kita mengetahui dan aware akan problem-problem tersebut. Kita tidak akan bisa berpikir kritis ketika memang tidak ada problem atau sesuai dengan jalan pikir kita. Nah, terkadang banyak hal suatu pikiran-pikiran kritis itu karena kita ada ketidaksesuaian antara yang kita tuju dengan yang kita terima. Nah, itu biasanya adalah celah untuk kita berpikir kritis. Di sana kita menganalisis dari problemnya, kurangnya seperti apa, baiknya seperti apa, terus juga penanganannya seperti apa. Nah, itu memang penting untuk kita kelola, yaitu bisa dilakukan dengan beberapa teknik seperti salah satunya adalah membuat kerangka konsep, yang mana nanti kerangka konsep itu sendiri otomatis harus ada evaluasi. Evaluasinya ya dari pengalaman-pengalaman kita, dari teori-teori yang sudah kita pelajari, ataupun kajian-kajian yang telah kita lakukan secara bersama. Nah, nanti insya Allah ketika memang itu untuk tujuan yang bersama, dan itu menguntungkan untuk hal yang bersama, itu biasanya akan mempermudah tujuan kita untuk dicapai. Nah, di sana salah satu metode kita untuk menumbuhkan pikiran kritis kita terhadap orang lain. Jadi berpikir kritis itu sebenarnya mungkin dari diri kita sendiri, tetapi secara tidak langsung dengan kita berpikir kritis ternyata orang lain juga bisa terpicu loh gitu. Dengan apa? Dengan kita melakukan beberapa metode seperti adanya semama orasi ataupun kajian-kajian tertentu seperti itu. Baik-baik. Berarti untuk menimbulkan budaya berpikir kritis di lingkungan sekitar kita, itu kita dapat memulainya terlebih dahulu dengan apa namanya kita mencontohkan bagaimana berpikir kritis dengan orasi dan sebagainya, agar orang-orang di sekitar kita juga aware dengan apa yang ada di sekitarnya, permasalahan dan sebagainya. Seperti itu ya Kak ya. Betul, betul banget. Jadi memang terkadang orang itu perlu sesuatu pemicu yang mana itu tadi yang mana kadang ada juga orang yang menjadi agentnya dan juga ada orang yang menjadi bukan pengikut dia, penyertanya kayak gitu. Jadi memang terkadang butuh beberapa orang untuk bisa melihat bahwa ini ada yang berbeda, ini ada yang kurang, ini ada yang perlu diperbaiki kayak gitu sih. Jadi perlu ada tindakan tertentu yang untuk ini loh aku dahuluin lalu orang lain bisa mengikuti kayak gitu. Nah, iya benar-benar. Biasanya saya kadang juga melihat nih kakak, biasanya itu kalau kita nggak mengawali kadang ya orang-orang di sekitar kita itu juga nggak peka gitu. Jadi ya udah bodo amat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah membahas ini, nah itu baru biasa bisa muncul-muncul nih pikiran-pikiran yang lain gitu. Iya, betul banget kayak gitu. Nah, eh ap- kan saat ini kakak udah profesi ya kak ya, pendidikan profesi. Nah, waktu di klinik dulu itu apa sih manfaat yang diperoleh jika mahasiswa pakai klinik yang mana sebagai calon dokter untuk mengasah critical thinkingnya sejak dini? Oke, jadi yang perlu kita pahami ya, untuk dunia koas itu kan memang berbeda dengan dunia preklinik, yang mana memang kita untuk preklinik itu ibaratnya sebuah pelajaran, sebuah pemahaman akan teori-teori yang sudah kita pelajari dan pengaplikasiannya untuk belajarnya adalah melalui koas itu kan. Banyak hal yang memang eh, ada ketidaksesuaian yang kita lakukan. Ada semacam contoh penanganan penyakit A gitu ya. Dokter A akan memberikan obat A, dokter B akan memberikan obat B. Yang terkadang kinerja obatnya itu berbeda dengan tujuan yang berbeda. Nah, itu memang kita bisa kritis di situ untuk memilah mana yang terbaik untuk diri kita. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi hal tersebut berefek baik kepada diri kita, yaitu untuk mengetahui, oh ini yang terbaik. Kalau ada pun kesalahan, setidaknya kita bisa berpikir kritis dan mengetahui bahwa itu salah, bahwa itu tidak patut dicontoh, ataupun
kita jangan sampai melakukan itu kepada pasien ataupun mitra kita, baik kita rumah sakit ataupun klinik-klinik kita kayak gitu sih, Bika. Oh iya ya baik. Eh, Kalau untuk dampak yang dialami oleh calon dokter apabila dia tidak memiliki critical thinking itu apa sih Kak? Oke, baik, terima kasih. Jadi dampaknya ketika dia tidak mempunyai berpikir kritis atau critical thinking, itu memang terkadang akan dia beradaptasinya pun akan lebih lama dalam hal dia bersosialisasi dengan pasien, dia untuk mengetahui keadaan-keadaan pasien, untuk mengetahui kondisi-kondisi pasien, baik secara sosial, ekonomi, ataupun pendidikan atau yang lain, itu dia cenderung akan lebih lama dan di sana otomatis juga akan berdampak. Contoh dalam pengambilan keputusan semua biaya ataupun tindakan yang diambil, dia pasti akan kesulitan untuk memutuskan yang mana yang terbaik untuk pasien. Kayak gitu. Terus juga dari segi pengobatannya, dia mungkin akan mengikuti sebuah alur dan itu terkadang alurnya pun ada yang benar, ada yang tidak. Ketika kita bisa bercritical thinking atau berpikir dengan kritis, itu nanti kan kita mengambil jalan tengah mana yang benar. Nah, tetapi terkadang kalau kita tidak bisa berpikir kritis, ya udah, kalau ibarat nyeri kepala dikasih obat A gitu, padahal nyeri kepala ada penyebabnya kayak si Ya, A, si B, si C tidak bisa dipukul rata menjadi obat A aja kayak gitu. Jadi perlu adanya berpikir kritis seperti ini tuh penyebabnya karena apa ya? Kalau penyebabnya karena B, C, dan E, kira-kira pengobatannya bisa nggak ya dicampur B dan C atau C dan E? Nah, kira-kira interaksi obatnya seperti apa? Terus kira-kira juga untuk kita menyelesaikan atau memutuskan untuk pasien keluar dari rumah sakit itu kapan kayak gitu. Nah, itu sangat penting dan apabila kita tidak punya karakter tersebut itu menurut saya akan sedikit kesulitan untuk memutuskan ketika kita nanti kelak jadi dokter. Gitu sih, Pika. baik. Berarti untuk critical thinking ini sendiri tuh benar-benar sangat penting ya Kak ya untuk kita menjalankan profesi kita sebagai dokter, terutama untuk pengambilan keputusan mengenai pengobatan pasien dan juga keputusan-keputusan lain seperti yang berhubungan dengan kondisi ekonomi sosial dari pasien seperti itu ya Kak ya. Betul sekali. Wah, Terus terima juga kasih. kita, oh ya, sedikit menambahkan ya, maaf. Jadi ketika kita menjadi dokter kan kita sudah era BPJS, era yang mana banyak akan klaim-klaim BPJS. Di sana kita sebagai dokter juga tidak hanya mementingkan dari pasien, kita juga berpikir akan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Hmm, rumah sakit dan itu sangat penting ketika kita menjadi dokter gitu karena ketika kita menjadi dokter kita kan juga otomatis bermitra dengan rumah sakit yang mana rumah sakit membiayai kita dan baik pasien juga keadaan pasien juga apabila kita melewati klaim-klaim tersebut itu akan merugikan terhadap rumah sakit juga di sana kita juga bisa mendapat teguran bahkan bisa mendapatkan pengeluaran juga apa dalam artian memecat gitulah ya secara kasarnya kayak gitu. Jadi memang harus melihat secara gamblang bahwa dunia itu banyak hal atau banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan kayak gitu dan itu perlu waktu untuk memahaminya dan perlu waktu untuk apa ya melihat dari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita alami sebelumnya. baik. Wah, terima kasih banyak Kak Dwi atas sharing-sharingnya yang saya benar-benar kayak oh iya BPJS soalnya saya belum kepikiran nih tentang apa namanya proses dari BPJS dan sebagainya ternyata juga sangat berpengaruh juga dan pengambilan keputusan juga serem ya Kak ya kalau dilihat kayak gitu dengan prosedurnya BPJS juga ya terima kasih banyak Kak Dwi atas Kak Dwi udah berkenan di podcast Chill with Amsa ini yang padahal Kak Dwi sedang sibuk-sibuknya nih ya Kak ya di stase Enggak, bedah. enggak. Enggak kok, insya Allah. Bagi Kak Dwi, apakah ada closing statement mengenai gimana sih cara kita untuk selalu nih berpikir kritis gitu? Soalnya kan biasanya juga ada yang males nih Kak kayak ya udahlah diem aja gitu. Soalnya ya udah males ngomongnya, males ribut gitu.
Mm, mm, mm. Nah, jadi gini Bika ya, kita memang terkadang yang tadi faktor internal yang tidak bisa kita putuskan itu tadi. Tetapi untuk berpikir kritisnya sendiri, mungkin kita hanya berpikir seperti kita halnya layaknya anak kecil. Kenapa sih kita kok menjadi dewasa? Kerasa nggak sih kalau kita itu berubah menjadi tidak lebih kritis ketimbang dahulu kecil? Dahulu kecil kita melihat balon warnanya merah aja kita bertanya, kenapa itu warnanya merah? Kenapa itu warnanya kuning? Nah, itu menunjukkan bahwa anak kecil itu melihat hal tersebut adalah seperti hal yang sangat sederhana. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk berpikir gimana caranya kita mendaki gunung dan lain-lain, itu nggak perlu bermuluk-muluk. Cukup kita berpikir gimana ya ketika kita naik ke gunung, transportasi apa yang akan kita gunakan untuk bisa ke gunung tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi tidak perlu memikirkan hal yang besar, cukup hal sederhana aja, itu pun bisa membuat kita berpikir kritis dan bisa membuka hal-hal besar lain yang akan terjadi ke depannya. Contohnya kayak tadi, melihat sebuah hal sederhana yang bisa kita pertanyakan, itu kenapa sih kayak gitu. Baik. Baik teman-teman semua, di sini karena keterbatasan waktu juga, eh, kita tutup Chill with Amsa bersama Kak Dwi dengan tema critical thinking. Terima kasih banyak Kak Dwi dan sampai jumpa teman-teman di Chill with Amsa selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.